welcome to Prona Talk with the host Meter Moss. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa spesial. Ini kita masing-masing di studio kita masing-masing. Gue di studio nih belakang nih engineer gue yang ngurusin sound podcastnya nanti. Ya kan, ini studio Kanye di Uganda. Gue lagi minjem aja yang kayak gue pinjem studio lo ya. Terus Akmal juga lagi studio abang kandungnya dia. Abang kandung, gue udah mirip nggak sih? Gue udah pakai topi nih kayak dia. Masuk, sumpah. Kalau misalnya layarnya dari atas tuh isinya hardware semua tuh ya bawah tuh ya. Asli, iyalah. Hardware. Walaupun ini studio hayal-hayalan kita, tapi emang selama ini gue sama lo ngerjain sesuatu itu di Zoom. Di Zoom. Ya, gimana tuh mau rasanya mau ngerjain album debut sama rapper, ngerjain album hip hop via Zoom, gak ketemu sama sekali. Rasanya menantang sih. Yang jelas itu satu. Terus kayak challenge-nya ada beberapa sih buat gue. Yang pertama ini gue kayak hip hop itu dunia baru buat gue. Kedua, hip hop lu beda. Hip hop lu beda nih. Gue nggak tahu nih jebutnya. Ini apa disebutnya ya kalau dibilang hip hop? Buset, hip hop nyebreng atau gimana? Gue juga nggak tahu sumpah. Itu kedua. Yang ketiga itu kita ngerjain lewat Zoom, share screen, gila. Nyari setiap berapa hari. bulan? Asli berapa bulan sih? Nyari setiap hari. Terus ada momen di mana kayaknya Zoom tuh update ya pas kita lagi ini. Soalnya pernah kan tuh momennya di mana kita ngerjain terus yang keluar di kuping gue tuh cuman mono. Oh iya, yang cuma mono, dan ada yang ini juga kan sempat yang pas gua habis upgrade OS yang nggak bisa masuk, ingat ya? Ya Allah, lo bayangin deh tuh Yang ngerjain gituan suaranya lewat mic. Gimana pas udah lo play dikit yang kayak gimana deh, enak nggak? Di kuping gue sih enak-enak aja, mau gue nggak tahu. render dulu aja. So okay, with that being said bro, kita get back ke sejarah perkenalan gue sama lo dulu kali ya. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau gue sama lo udah kenal selama itu. Sorry mas, saya berisik mas, sorry mas. Gue sama lo udah kenal selama itu mal, dari gue kuliah. Lo kapan tuh lo berarti masih SM? Kagak, kita kan seangkatan nih. Nggak, gue di bawah setahun sih. Itu kita dari zaman Jacobs pada saat itu, dari zaman gue metal. Buat yang nggak tahu Jacobs and the Terang, kan lu bisa ceritain dulu kali mal, kayak pertama kali lu ada di dunia musik kali ya, sampai akhirnya ketemu gue, habis itu kita nyebrang ke yang lain-lain. Ya gue awalnya kan sebenarnya gue kayak Jacobs duluan ya ketimbang Sar ya, iya nggak sih? Seinget gue iya man. Oh iya bener. Nah gue kan sebenarnya main sama anak-anak terus dulu lah, terus main sama Babon. Nah dari Babon gue dikasih denger Jacobs, terus gue kasih denger ke Kisut, terus akhirnya gue disuruh diminta temuin. Udah akhirnya lu pada desain terus kan. Yes. Terus akhirnya kayak ya ada beberapa orang, waktu itu siapa ya, Kisut atau Pak Bowo gitu, gue lupa yang nanya. Udah ada manajer belum sih tuh? Kenapa nggak lo yang jadi manajer? Di situ sotoy gila gue. Terus ya udah, terus lu pada mau lagi, gue pikir udah ada. Kan lah gue sama Babon main apa sih dulu ya kan? Ya teman-teman nongkrong aja. Terus akhirnya kayak udah singkat cerita gue jadi manajer dan sekaligus additional guitar player. Itu mau lo tuh dari situ emang udah main gitar kan? Gue main gitar dari SMP. Dan itu kayak ngeband ya, adalah ngeband cover gitu. Malah nggak cover sih, gue cover itu band sekolah doang.
Setelah lepas dari itu kayak emang ya gue nggak tahu ya, dari dulu tuh kayak dari awal gue ngeband yang udah beneran ngeband ya SMA itu tuh gue kayak bikin lagu aja apa ya itu. Nah cuma ya dari situ kayak gue merasa kurang berkembang, ya udahlah, sampai akhirnya gue ketemu Lulu pada. Tadinya gue megang Jacobs, terus akhirnya si Mami cabut gue diajakin. Mami masuk Les Child, bener gak? Iya, udah akhirnya kayak ya singkat cerita gue gantiin Mami karena udah kenal anak-anak besar lama juga ya. Jadi ya udahlah, dan di situ ya seiringnya gue masuk SAR ya gue cabut juga dari Jacobs, cuma gue nggak ngelupain kayak apa ya, kayak ya pas Fatah nggak ada lah, misalnya Fatah pas nggak bisa ikut, ya gue gantiin. Kayak kita tur berapa kali ya, 2 kali ya. 2 kali kalau nggak salah ya, Iya 2 Sumatera kali sama ya. Jawa kalau nggak salah. Jawa, Bali sama Sumatera ya. That was a fun time bro. Maksud gue kayak walaupun pada saat itu kita bener-bener yang kayak jauh dari apa yang kita sekarang, we had fun bro. Maksud gue kayak ngerasain rasa tour, naik bis, tournya juga ya Allah. Maksud gue kayak segala dilematik. Well, banyak banget sih hal-hal yang seru mampus, tapi banyak juga hal-hal yang kayak wah ini gila banget sih, ngerti nggak lo, yang kayak bis mogok di apa jalan, nama jalannya Jalan Tengkorak bro, kayak oh my god itu gila sih Nyet. Cuman berarti oke, seorang Akmal emang udah suka sama musik, emang udah masuk ke kita, gue udah kenal lama banget sama lo segala macem, akhirnya lo masuk SAR, terus apa yang terjadi setelah itu Mal? Apa yang terjadi setelah itu? Lo jadi super famous bro, itu yang gue tahu. Ya Akmal SAR bro, Sweet As Revenge bro. Gila kali. Pada zamannya semua akan eksis pada masanya. Semua ada zamannya lah. Terus kayak ya udah kan, dari situ sebenarnya gue udah ya salah satunya gue ngelepas Jacobs ya itu kan, gue nggak bisa pecah konsen nih ya. Secara waktu itu kan gue juga habis album ya waktu itu, gue habis album. Terus ya habis album kan ada beberapa jadwal kayak ya ada roadshow juga, ada tour juga. Terus kayak wah nih kayak kalau gue barengin sama Jacobs gue nggak kepegang nih. Tapi pas tour tuh gue masih tuh. Lo masih Itu kan additional dan masih manager. iya, additional dan manager. Jadi kayak sebenarnya kan gue yang nanya, ya masih lah kayak yang gue nanya-nanyain. Cuma waktu itu tuh sebenarnya pas tour itu gue udah mulai kayak mungkin gue udah jadi better manager kali ya dari yang sebelumnya. Dan yang Yang kayak sebelumnya kita yang sebelumnya hancur-hancuran banget sih. Gue nggak tahu apa-apa. Gue mesti ngomong sama siapa ya. Ngapain apaan nih, sotoy gila gue. ada sih momen-momen dimana gue ngeliat lo lagi kayak lihat kiri kanan gitu, lagi kayak ini gue harus ngapain. Tapi akhirnya ya I mean, lama-lama ya iyalah pasti lama-lama orang belajar juga segala macem. Dan sebenarnya yang signifikannya ketika pas gue masuk SAR ya kan gue ada manajer, jadi gue Belajar kayak dari sesimpel itu aja, sesimpel nyontek aja sebenarnya apa yang dilakuin sama Bowo dulu. benar. Orang bilang Gitu. good artist copy, great artist steal. Kayak lu nyomot aja apa yang bermanfaat, yang menurut lu bermanfaat, lu gawinin nama apa yang lu percaya ya gak? Iya, pasti. Nah yang bikin gue sebenarnya penasaran banget nih Mal sebenarnya, kalau lu bisa menjelaskan secara lulus sensor gitu ya, dari kapan sih lu tuh tiba-tiba jadi masuk ke elektronik sampai ujung-ujungnya ke trance tuh? Gue itu di tahun sebenarnya nggak jauh dari pas gue masuk SAR sih. Kayak pas gue masuk SAR, gue mulai kayak doyan elektronik. Kayak gue dengerin beberapa lagu house, techno, gitu-gitulah. Belum masuk trance tuh. Terus kira-kira gue dari 2011 sampai 2000 berapa ya? Sekitar sampai 2013 itu tuh gue iseng banget sebenarnya. Kayak ini gue nontonin festival kayak Tomorrowland gitu-gitu loh. Terus mulai kayak interest
DJ tuh kayaknya ini ya, apa namanya, bisa ngontrol crowd banget ya. Dan gue kayak anjing, gue kalau ada di kalau gue menjadi salah satu dari mereka gitu gimana ya rasanya ya, anjing keren banget sih. Terus akhirnya gue coba-coba pakai traktor ini. Gue nggak tahu deal ya, gue awalnya bener-bener gue nggak tahu itu yang namanya radio edit tuh apa sih, Hmm. extended mix tuh apa sih, gue nggak tahu. Hmm. Gue main ya download aja lah. Dari situ gue buka apa, gue pakai traktor, terus kayak gue coba mix ini gimana sih. Terus kayak gue sebenarnya merhatiin lebih ke ini sih, flow antara ini lagu yang ini sama ini tuh transisinya yang mana ya, oh kayak gini, coba deh mulai coba sendiri aja. Nggak ada tuh gue belajar sama orang, nggak ada kayak minta ajarin siapa gitu untuk belajar DJ gitu ya. Cuma dari situ tuh kayak gue mulai megang traktor itu di tahun 2012-an nih kalau nggak salah ya. Hmm. Tahun segitu terus sampai 2014. Iya, sampai 2014-an. Jadi selama 2 tahun itu tuh gue nggak tahu pastinya. Cuma yang jelas dari situ tuh gue ada satu satu yang gue dapat. Oh, ini salah satunya ya. Oh, ini extended mix. Ini berarti untuk kayak, oh kalau buat main tuh pakai ini. Terus oh kalau radio edit tuh, oh emang ini cuma pure lagunya doang nih, nggak buat dimainin. Hmm. Oke, gue tahu itu. Terus kayak kayak ngeflowinnya. Oke, gue belajar sendiri juga kayak, oh masuknya enaknya dari sini nih. Oh ada lagu ini yang enaknya masuknya dari sini nih. Oh ternyata ini kayak gini. Ya ibaratnya teknis-teknis yang perintilan-perintilan gitulah. Terus coba-coba bikin mixtape. Udah tuh dari situ kayak gue bikin mixtape tuh banyak banget, Bil. Di SoundCloud. Enggak gue taruh SoundCloud. Ya lo tau lah buat apa ya. Betul. Yes. Ya, sensor aja Yes. lah. If you know, you know. If you know, you know. Udah tuh kayak gitu loh. Ah, Jadi sebenarnya gue ya. lebih ke gue mempertajam sense gue sendiri aja sih. Nggak ada gue nanya-nanya ke orang, nggak ada gue kayak nanya-nanya buat ini tuh gimana sih, ini tuh gimana sih, Pure basic. otodidak ya. Pure otodidak dan bener-bener yang gue rasa enak aja. Dari feeling. Iya, dan di situ Yeah. kayak gue mulai yang into, mulai ngulik ternyata anjir gue di sini nih. Yeah. Dan akhirnya dari 2014 lah pecahnya pas gue nonton Asot Hmm. Jakarta di Hmm. Karnaval waktu itu. Hmm. Buat yang nggak tahu, Pecahnya di ASO tuh situ. a state of trance bukan? Bener gak? Oh iya, State of Ah, Trance. oke. Terus. Pecahnya di situ dan gue kayak anjir, gue nonton Armin kayak ini salah satu experience yang bisa dibilang nggak bakal gue lupain sih. Gue bisa agak ngerti karena selain gue yang nyekokin lo hip hop, lo juga nyekokin gue trance. Ya nggak? Dan gue lokasi tuh live set Armin yang Yeah. Asot yang 3 jam. Gue tontonin sampai habis dan gue kasih ke lo analisis sedetail. Itu Bukan ya? itu bukan Asot, Itu beda, apa itu dong? Armin Only. Armin Itu Only. konser. Iya, itu bisa dibilang setengah ref, setengah konser sih, dan Oh. enggak setengah sih, ada kayak part refnya ada. Dan Hmm. part refnya menurut gue kecil di situ. Part konsernya ada, terus part show-nya juga. Show-nya tuh dalam arti apa ya, kayak apa sih disebutnya yang kayak Broadway gitu, apa sih Iya, dikit-dikit? teatrikal. Teatrikal, oke. Iya. Teatrikalnya ada. Itu kompleks sih menurut gue, kayak anjing Banget nih sih. DJ yang bikin kayak gini kayak dia doang. Itu bikin acara di stadion. Parah banget sih. Ada loh orang tiba-tiba dari atas gitu turun gitu nyanyi lah, vibe yang gila gitu sih menurut gue. Emang itu terplanning banget gitu sih, nggak kayak Parah. seorang DJ yang main spontaneous di acara gitu. Enggak, ini Iya, semuanya udah konsep. keatur A sampai Z, Iya. legit sih. Nah, yang bikin gue penasaran tuh sebenarnya lebih kayak satu, apakah lagu itu yang bikin lo kayak ini gua nih, atau memang kayak si Arminnya pas lo kulik si Armin, lo jadi yang kayak wah, Armin ternyata pecah banget, terus gue jadi yang kayak jadi into trance ya, atau emang kayak the whole trance songs itu kayak bikin lo kayak apaan nih anjing, gue gak bisa ngerasain di aliran lain gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih,
lagunya sih. lagunya. Lebih ke musiknya memang, Heeh. kalau sebenarnya kalau setnya gue justru apa ya, Armin ya orang yang suka trance biasanya udah pasti suka lah sama setnya dia. Cuma kalau favorit gue sebenarnya bukan dia. Hmm, hmm, hmm. Ada ini, dan gue sebenarnya waktu itu dia udah ngumumin dia tuh kayak pensiun, udah pensiun gitulah karena sakit. Ada namanya Heeh. Jorn Jorn van den Hoven, dia tuh kayak DJ dan produser uplifting trance gitu, dan gue sebenarnya suka banget sama setnya dia, set dan Oke. lagunya. Hmm. Sebenarnya favorit gue tuh dia. Nah, tapi emang yang Iya, ngebukain pintu lo ke this trans thing itu pas iya, lo nonton si Asot itu. iya. Nah, aku penasaran nih Mal, lu tuh mulai tertarik sama engineering tuh dari situ atau dari sebelumnya lu udah otak-atik? Kalau masalah buat engineering, gue dari awal kayak band, terus kayak waktu itu bikin album segala macam produksi, itu tuh gue kan sering ada di studio, Hmm. studio yang deket rumah lo itu. Rintop. Rintop, rintop, rintop. Iya. Nah, kan gue sering banget di situ tuh. Hmm. Maksudnya walaupun bukan jadwal gue yang ngetek, tapi gue kayak gue yang paling bisa monitoring yang lain lah gitu, sama Iya, iya, Dinan. iya. Karena Dinan waktu itu juga masih kerja di situ, dan si Dinan pun yang ngetekin waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi kayak gue udah, itu tahun berapa sih? 2012, iya 2012. Itu sebenarnya kan gue udah lumayan familiar sama Pro Tools gitu. Jadi kayak Nah, gue sering ngeliatin Dinan, gue sering ngeliatin si siapa? Yanda atau ya Ipe ndak. dulu kalau mixing gitu, gue suka ngeliatin itu apa sih ini tuh apa sih. Cuma kayak mungkin ya gue belum kenal aja waktu itu. Maksudnya belum kenal kayak oh ini EQ, oh ini kompresor, ini fungsinya apa sih, apa segala macam. Nah itu gue belum sampai ke situ. Gue masih lebih ke apa ya? General idea. Bukan, lebih tepatnya kayak ear training aja. Kayak ini kalau Ah, diginiin bunyinya jadi gini. Ini kalau iya, diginiin iya, iya. bunyinya jadi gini. Walaupun waktu itu gue belum mudeng. Hmm. Gue cuma bisa kayak ngasih apa? Gue mau karakter gitar gue kayak gini nih. Gue mau karakter sound sound gue pokoknya keluarnya begini gitu. Jadi masih logikanya masih banyak cocok logi lah di situ. Oh, gue sangat memahami itu karena emang selama kita bekerja bareng sering banget Akmal ngomong satu kalimat yang gue paling kayak gue sebel banget. Kalimatnya adalah kalau gue biasanya gini deal. No bro, kita lagi nggak ngerjain album yang biasa. Gue selalu ngomong gitu. Tapi iya men, sebenarnya mungkin mungkin itu cerita seorang Akmal ya. Akmal memang memagnetkan dirinya sendiri ke situ karena emang Akmal feeling gue sih mal lo emang interest mal emang lo doyan, Iya, maksudnya emang lo punya hasrat untuk kayak gue keren top buat nemenin Dinan dan sekalian emang pengen nyari tahu nih dunia yang kok gue tertarik banget gitu kan di mata iya, gue ya yang gue tangkep ya. bener banget. Dan itu berkembang terus dari 2012 sampai sekarang, which is menurut Hmm, gua mal ini gue harus ngasih lo bunga sebelum ini sih dari awal-awal sih, maksud gua menurut gua your top 3 engineer di Indonesia sekarang menurut gua personally. Dan karena amin. no iya lu iya lu bisa bilang amin, lu bisa bilang alhamdulillah karena gua agak yakin mal, maksud gua kayak co-producer, mixing, and mastering engineer yang berani buat masuk ke satu dunia yang belum pernah dia masukin sebelumnya, terus mau belajar dan lebih serius. Kadang tuh ya di momen-momen tertentu lebih getol daripada gua, which is orang yang sangat getol. Itu menurut gua bikin lo jadi top 3 sih, hands down, no doubt. Ngerti gak lo? Gua nggak meragukan hal ini. Maksudnya ini sangat subjektif ya. Cuman Hmm, bro, gue udah sering ketemu sama engineer-engineer, gue udah banyak ngeliat engineer, lu juga, dan gue yakin lu sendiri juga sadar kalau lu lebih serius daripada kebanyakan engineer yang ada gitu loh. Karena gue personally ngeliat itu mal. Nah sebenarnya yang menurut gue menarik adalah perjalanan kita nih mal. Menurut gue ya menarik sih. karena ini memang
Ini bisa terjadi karena sebuah chat random Akmal pada suatu malam hari yang kayak kapan sih kita terakhir ngobrol? Paling juga seinget gue pak ya kita ketemu waktu itu gue ngekos habis itu Akmal yang kayak gue pernah ketemu Akmal terus kita yang kayak catch up sebentar karena teman Hmm. teman kosan gue itu teman baiknya Akmal syarat buat Atpal terus ya iya udah tuh ser gitu gue tahu Akmal sekarang nge-produce pada saat di kosan tuh ya gue tahu lu bilang lu nge-produce tapi di situ gue inget banget gue yang kayak oke, maksudnya everybody produce nowadays kayak semua orang Hmm. nge-produce gitu terus gue pulang dari kosan gue nyampe rumah Akmal tiba-tiba ngechat gue kayak Del menurut lu gimana nih lagu gitu kayak hah gue inget banget tuh mal gue lagi turun gue dengerinnya sambil turun ke bawah bikin kopi itu lo ngasih link Hmm. SoundCloud terus pas gue dengerin kayak yang pertama kali di kepala gue kayak jelas ini gue nggak ngerti lagunya apaan ini bukan bidang gue sama sekali kenapa Akmal nanya gue tentang ini itu yang ada di kepala gue mal sama yang kedua Eh. ini soundnya bagus banget anjing. Ya, tapi sejujurnya itu belum Emang belum ada kayak apa-apanya sekarang karena kita nggak ada bro maksudnya gue salah satu gue senang banget karena kayak gue ngerasa bisa ngelihat kayak perkembangan lo nih sampai sekarang gue nggak bisa Eh. lebih bangga lagi sama orang kita udah saling invest apapun ke satu sama lain dan kayak gue belum pernah sebangga ini ngeliat perkembangan orang cuman kayak di situ pun gue yang kayak anjing nih soundnya bagus ya gitu sebenarnya apa sih mal yang bikin lo ngechat gue maksudnya yang ada di kepala lo apa sih men lo inget gak Nggak tahu ya, nggak, sebenarnya ini sih kayak lo emang ngirim ke pertama orang-orang kan ngirim ke beberapa, nggak banyak, nah kayak sebenarnya lebih ke yang musisi lah nah itu sebenarnya. cuman ya itu yang muncul di kepala gue yang kayak anjing nih soundnya bagus gitu kayak ini lo ngerjain sendiri terus lo mixing sendiri mastering sendiri terus dari situ iya dari situlah sebenarnya menurut gue kayak inisiasi awal perjalanan gitu mal Iya. karena dari situ gue mikir gue punya ide nekat gimana kalau Akmal mixing salah satu lagu gue maksud gue emang mungkin lu sekarang udah tahu karena kita literally setiap hari ngobrol coy maksudnya Eh. setiap hari ngobrol gitu maksudnya lu udah tahu kalau misalnya Feels itu project ngetes itu project beta atau enggak lo kayak Feels tuh jadi pertama apa professional work gua sama Akmal adalah Feels buat yang nggak tahu Feels tuh salah satu lagu gue yang ada di Spotify lagu terakhir gue di 2020 dan gue ngomong ke Akmal pada saat itu yang kayak Mal lo mau gak nyobain ngerjain mixing mastering nih lagu dibikin beatnya sama Gibran terus kayak gue mau dada di dan di situ tuh sebenarnya gue tuh literally ngetes lu karena gue pengen tahu sumpah mati gue sampai ngomong ini ke Baskara kayak Bas gue ngomong ini ke Baskara coy kayak Bas nih I'm doing something very crazy right now maksud gue kayak I'm betting gue lagi nyoba buat bertaruh sama satu hal yang kayak menurut gue kok kayaknya sabi gitu which is Hmm. yaitu gimana kalau hip hop ketemu sama engineer trance bro dan hasilnya pas Feels udah kelar karena gue udah ngeliat kerja lo kayak gimana keseriusan lo kayak gimana hasrat lo untuk masuk ke sebuah project kayak gimana gue langsung yang kayak gue harus sama lu sih buat album gitu itu perasaan lo gimana mal pas gue ajak bikin Feels Pertama kayak yang lo kasih denger. Oh ya, by the way itu yang didengar, yang udah ada di Spotify sama yang pertama kali Fadil kasih ke gue itu Caur sorry Bran Wah, ini apa ya? sorry Bran beda jauh tapi emang Gibran aja ngomong kok eh, maksudnya Gibran aja yang kayak gini gimana lanjut Iya, terus ya udah kayak di sini sebenarnya ada dua sih. Gue kayak pikiran pertama,
ya gue tau lah lo salah satu best rapper gitu di Indo. Ini nggak usah Terus saling jilat-jilat pantat nih. Tugasnya tai gue kagak ada. ngejilat. Enggak. Ya tai. Nggak ada, Ya nggak ada. serius. Nah, pokoknya gue kayak pertama gue mikir anjing ini gimana ya, gue mendingan ngomong apa gue mendingan nih lu coba dengerin dulu deh, ini yang gue balance doang. Terus kedua ini ada yang beberapa sih yang gue rubah, gue ngomong ada yang gue rubah dikit sih, nggak dikit. Udah, ini ada yang gue rubah dikit, menurut lo yang mana? Udah dari situ karena gue sebenarnya tuh di situ agak-agak kayak anjing nih lagu orang gue rubah-rubah gimana ya, gue agak-agak nggak enak sebenarnya dari situ. Cuma ternyata lu suka sama yang gue rubah. Oh ya udah, berarti ya sebenarnya perasaan gue tuh di situ kayak gue mencoba hal baru dan gue berani ngebedah, kayak anjing gue kok dipikir-pikir berani juga gue yang ngebedah lagu. Udah sih di situ, dan mungkin sebenarnya secara teknik mixing yang pertama itu kan di luar bidang gue, di luar genre gue gitu. Ya oke, itu sama. Kalau dibandingin sama lagu gue yang house atau yang trance, itu kayak ya hasilnya nggak sememuaskan itu memang. Cuma untuk pilot project gue di hip hop, gue sih Bro, cukup puas. yeah man. Setelah ada beberapa yang gue rubah kayak, ini kayaknya ada yang gue ada yang gue cop-cop lagi kan di situ. Kalau nggak salah drama gue cop-cop lagi ya, kalau nggak salah ya. Nah terus pokoknya intinya mindset gue di situ tuh udah ini udah kayaknya udah cukup untuk soal harmonisasi juga udah cukup. Sekarang tinggal gue bikin enak aja, dan ya udah di situ sebenarnya ya kalau didengerin enak di kuping ya udah, yang penting enak di kuping aja sebenarnya. Yes. Di situ gue belum berani yang kayak ininya gue apain nih, gue belum berani itu di situ karena ya yang tadi gue bilang itu pilot project gue di hip hop kan. Yes. Jadi ya udah. Ya Benar. so far alhamdulillah nih yang punya lagu happy, ya udah. Gue pun happy, udah intinya kan itu. Yes sir. Pokoknya I just wanna say gue bangga banget sama kerja kita. Sampai kadang tuh gue suka kepikiran momen Hamin satu sebelum rilis Pronoya tuh mah, kayak gue sering mikirin itu, ngerti kalau bukan yang nggak tidur ya, tapi yang kita berdua bener-bener kayak teleponan terus kayak bro we did it, ngerti nggak lo, kayak ini jadi nih jadi nih album coy. Itu momen-momen yang sangat gue iniin sih, nggak akan gue nggak akan lupa sih momen itu malah. So, kalau misalnya God willing gue sama lu sampai terus-terusan, itu kayak jadi momen milestone sih hitungannya sih. Nah, ngomongin milestone aka milestone stone kita selama proses ngerjain album menemukan banyak hal-hal yang kita sebut sebagai batu Thanos, bro. Batu Thanos. Bro, tanpa perlu menjelaskan apa saja secara detail, silakan ceritakan ke teman-teman yang mendengarkan obrolan ini, apa itu batu Thanos, bro? Yang mana nih? Dari yang batu Thanos pertama atau yang kita nggak tidur sampai jam 9 pagi. Oke, gue jelasin deh nih, gue jelasin sedikit nih supaya gue nggak terlalu banyak ngomong juga. Sering banget gue sama Akmal pas akhirnya gue ngerjain Pronoya sama Akmal, banyak banget momen-momen dimana gue zooman sama Akmal sampai pagi, sampai gue ngomongnya kayak, wah Mal kayak gue udah mau mati sih nih, ngerti gak lo? Udah kecapean gue, dan Akmal masih yang kayak terus-terusan enggak nih kayaknya masih ada yang kurang. Sesuka-suka gue nonton, gue juga manusia, ngerti kalau gue nggak kayak lu mal yang nggak bisa capek. Tapi ada momen-momen dimana kita menemukan jurus-jurus, dalam artian kayak nih gue kasih contoh ya malnya, batu Thanos pertama kita tuh, kita bisa lu bisa bikin sound hasil master dengan LUFS. Buat yang nggak tahu, LUFS tuh standar loudness yang setinggi-tinggi anjing.
Yang levelnya tuh goblok. Itu batu Thanos pertama tuh Mal. Itu tuh salah satu contoh ya tuh. Lo inget nggak batu-batu Thanos lain Mal? Soalnya gue inget Mal. Tadi dulu batu Thanos pertama Itu Mal. gue berapa nggak, itu sampai berapa ya gue bejaknya? Minus Minus 3,7 apa 3,4 gitu bang. 3,4 ya, tapi nggak pecah. Itu udah. Gue inget banget itu sebelum tahun baru Nyet. Iya. Kayak kita bener-bener yang kayak anjing. Ini parah banget sih. Ini parah banget sih. Ini batu Thanos sih. Sampai akhirnya gue mikir kayak anjing, iya ini batu Thanos sih ini hitungannya. Itu sebuah hal yang menurut gue nggak banyak engineer berani lakuin. Karena banyak engineer, satu itu yang gue suka dari lo, banyak engineer yang main aman coy. Lo nggak Ya, berani. tapi kalau buat dirilis kayaknya nggak segitu juga sih. Iya. Kayak kuping orang. Meleleh om. Budek kayak kena flashbang. Tapi itu si abang kandung gue itu, Yoks. ya, dia waktu itu tuh pernah ngupdate, dia gila juga ya, bisa bikin sampai minus 2,9. Sakit jiwa sih men. Gue aduh udah cukup jangan diikutin biar dia yang gila lah. Gue udah cukup, udah segitu juga gue udah lumayan oke lah. Cuman itu salah satu batu Thanos men, salah satu dari 6 menurut gue batu Thanos kita, atau 5 gitu. Batu Thanos kedua lo inget gak apa? PC gue. PC lo seorang Thanos. Oh, PC gue Thanos sih. PC lo tuh namanya Thanos. Oh, iya. Kayak kenapa namanya Thanos? Karena itu mau dikasih plugin, kagak ada lemot-lemotnya, anjing. Terus kagak ada kerjainnya sambil zooman. Ya sambil zooman lagi, kagak ada lemotnya. Udah plugin, CPU usage 10-20%. Gue yang kayak wah sakit. Thanos nih namanya, makanya ada batu Thanos. Well, mungkin batu-batu Thanos lain terlalu teknis sampai kita nggak bisa nyebut. Cuman yang berani gue bilang adalah nggak akan terjadi kalau kita nggak tukar pikiran. Itu dia. Itu salah satu kuncinya sih menurut gue. Soalnya ya gue menyadari itu kayak gue itu di sini yang namanya engineer kan biasanya ya tukang ngakalin. Lo mau outputnya gimana, dan kayak gue kan ya so far sebelum gue ngerjain ini album, gue kan banyak kan yang ngerjain kalau nggak lagu gue sendiri, kalau nggak ya lagu buat orang, cuma mungkin bukan untuk komersil, atau enggak yang kayak cuma buat iklan. Gue main post pro juga kan, nah terus kayak ya sebenarnya kan kebutuhannya nggak segitunya ya, jadi ya kayak oh ya udah segini aja cukup lah, nggak usah yang gimana-gimana. Dan kayak gue sejujurnya juga di luar trans pun sebenarnya gue kalau nggak ketemu sama lo gue nggak berkembang juga dia, maksudnya dari secara teknikal sampai kompos itu tuh banyak sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau dengerin lagu gue yang masih draft lah, itu kayak banyak nada-nada yang sebenarnya oh ini kayaknya agak beda nih, nggak common gitu di trance. Ada itu sebenarnya di kompos. Terus kalau secara teknikal juga kayak lu kasih gue input kayak sesimpel kayak lu ngasih beberapa tutorial nih, kalau bikin kayak gini caranya kayak gini ya, sesimpel gini ya, lu kagak ngerti, lu nggak ngerti eksekusinya gimana. Oh, gue yang eksekusi di situ. Itu pak. Oke. Dan kebanyakan kan ini ya kayak yang lokasi, nggak yang lokasi doang sih sebenarnya. Yang gue cari sendiri pun kan kayak ya ini apa ya, kasarnya masing-masing engineer punya rahasia perusahaan lah, punya dapur. Yang di-share nggak mungkin 100%. Nah, cuma kayak basicnya gue dapet, tapi kayak kok gue udah samain, tapi kok tetap beda ya. Oh kayaknya gue mesti combine sama yang lain nih, kayak misalnya yang lokasi sama yang gue cari sendiri. Oh ini kayaknya yang dari yang lokasi diiniin, terus kayaknya dari yang gue dapat ini kayaknya kurang ininya deh. Kayak puzzle aja sebenarnya, kayak puzzle lo sama puzzle gue. Jarang aja gue ketemu orang yang kayak menemukan sesuatu terus kayak lu jangan take this the wrong way, tapi kayak anak kecil yang lagi pengen ngelihat mainan nih isinya apaan sih, dalam mana, ngerti gak lo? Dan itu yang Kanye, Picasso, Dali
Steve Jobs selalu omongin, kesamaan mereka tuh selalu bilang kalau jangan lupa sama sisi anak kecil lo. Kanye West juga pernah bilang kayak gue nih anak 8 tahun yang terjebak di umur 38 tahun. Jatuhnya kayak itu tuh menurut gue hal yang nggak boleh hilang dari orang sih. Karena umur tuh emang state of mind banget, kayak lo ketika lo ngelihat sesuatu yang lo suka banget, lo tahu itu bermanfaat buat lo, itu nggak jelek buat lo selamin sedalam-dalamnya. Dan itu yang gue lihat dari lu sih mal, walaupun emang kadang susah, cuman pas sudah masuk kayak enggak, sering banget tuh lo ngomong kayak enggak gue biasa gini kan itu kan, cuman kayak ketika lo udah masuk, oh my god. Orang ada yang benar-benar dewasa itu lo benar-benar semua muanya. Maksudnya udah dewasa dan menua tuh ya umur udah pasti, fisik udah pasti, cuma maksudnya kayak secara pemikiran juga itu, kalau pemikiran terus kayak jiwa itu sebenarnya pilihan sih, dan kayak sebenarnya nggak bisa dipaksain juga. Ada yang memang orang yang kayak ya let's say orang-orang yang kayak hidupnya lurus-lurus aja gitu, yang kayak dulu sekolahnya bener, terus yang kayak setelah lulus kerja kayak berkarir, terus kayak di umur berapa pensiun, terus udah kayak mikirin yang ke depan banget, yang kayak oke, udah tinggal misalnya let's say udah di umur 50 ke atas gitu, udah kayak mikirin nih anaknya udah lulus kuliah, terus kayak mikirin apa anaknya tuh masa depannya gimana. Sebenarnya kan gue kayak ini beda sih, kayak jalan hidup yang gue ambil tuh bukan jalan yang seperti itu gitu. Dan beberapa orang yang memang menurut gue yang punya inovasi gitu, menurut gue bukan orang yang ada di situ, bukan yang hidupnya lurus-lurus aja sih menurut gue ya. Karena ada beberapa hal, ada beberapa inovasi yang nggak beberapa sih, menurut gue banyak banyak banget inovasi yang muncul dari hal-hal yang sebenarnya dianggap orang-orang yang hidupnya lurus-lurus aja itu negatif. Contohnya satu deh, teknologi itu kalau menurut lu logisnya tuh berkembang karena apa sih? Karena ketidakpuasan mungkin salah satunya, ada yang kayak anjing kok kagak terang sih kalau malam, gue bikin lampu gitu kali. Itu sebenarnya lebih ke penemuan kalau menurut gue, bukan ke berkembangnya. Nggak tahu ya kalau ini menurut gue sesimpel gini, teknologi itu berkembang karena kemalasan. Sesimpel gini deh, lu udah apa, ada tempat makan apa segala macam, terus tau lu disediain GoFood. Gimana tuh? Bikin makin mager nggak lo? Ya udah, Tinggal lu tinggal di mencet. rumah, tinggal mencet apa segala macam, tau datang. Lu nggak perlu jalan jauh-jauh, lu tinggal lu keluar rumah lu ke depan pagar, lu ambil itu makanan, lu makan di dalam rumah. Diaks. Maksudnya nggak semuanya, menurut gua nggak semuanya dari kemalasan ya, cuma banyak yang kayak itu. Salah satu yang tadi gue bilang, ya malas itu kan sebenarnya hal yang negatif ya, cuma bisa jadi inovasi. Gue rasa orang-orang yang malas, maksudnya lu kan tadi bilang bedanya antara orang normal sama orang yang inovatif. Orang-orang yang inovatif ini memang nggak banyak kan orang males kalau menurut gue ya. Dan orang-orang inovatif ini memang kayak bikin sesuatu yang bikin orang males tuh ngebeli apa yang dibikin sama orang-orang inovatif, coy. Kayak maksud gue kayak emang gue suka sama konsep Tesla bisa nyetir sendiri apa segala macam. Cuman kan kayak lu bisa nyetir, lu dikasih mobil enak banget buat nyetir, tapi lu yang kayak ada nih bisa lu nggak nyetir gitu. Atau kayak lu bisa tinggal jalan keluar beli nasi goreng tapi yang kayak cicit go, you know. Deh nyampe. Lu cuma mempersimpel antara produsen, distribusi sama konsumen. Dan sebenarnya ketika distributornya ini nggak ada, ya berarti kan mau nggak mau kita harus jalan. Nah, cuma kan sebenarnya itu berlaku dalam beberapa hal yang kayak which is kayak misalnya bensin ya, itu emang udah ada lah ya distribusinya gitu, udah ada jalurnya. Cuma kalau kayak gini kan sebenarnya apa sih namanya, skalanya dikecilin gitu. Kalau bensin ya iyalah skalanya sebesar itu. Kalau ini ya sekedar makanan, ya lu tau-tau dibikinin apps kayak gitu ya. Ya sebenarnya apa ya? Itu antara ya gua di sini kurang bisa membedakan sih. Ini teknologi yang membuat kita malas, apa ini inovasi karena kemalasan. Sebenarnya banyak hal negatif yang sebenarnya yang dianggap negatif itu bisa jadi inovasi gitu. Lu salah satu orang yang kayak
menyukai hal yang inovatif. Makanya gue juga terdorong untuk bekerja sama lo, karena yang mau gue lakukan, album yang gue bikin, sama filosofi gue juga jatuhnya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya gue mau bikin album yang super duper hip hop, ada engineer ya sebenarnya yang emang legit banget. Tapi kalau gue mau bikin album hip hop yang mentok hip hop, tapi ini kan yang mau gue bikin kan enggak. Gue jatuhnya kayak yang mau gue bikin kan kayak apaan? Kayak what is this? You know, kayak what is this album Hip-hop gitu. apa Ini kok apa? Ini kalau di streaming service masuk ke playlist apa? Yang kayak gitu kan jatuhnya. Dan gue rasa itu kayak itu juga ya ada inspirasi dari elunya juga sih, Mal. Lu sadar nggak sadar sih, kayak sebenarnya yang paling ini ya, yang paling ketara itu tuh gue bikin build up di My Lord yang ujung-ujungnya jadi Bismillah. Itu kayak karena gue nyokokin lo hip hop, lo nyokokin gue trance, kayak gue nyoba buat kawin ini itu, dan itu lagu yang menjadi jantungnya album itu lagu yang paling ambisius yang pernah kita kerjain, lagu paling ambisius yang pernah gue produce. Ya hasilnya sih menurut gue jujur puas banget, sampai ke titik dimana Kamga bilang kalau ini satu-satunya lagu feature yang dia sayang. Mau Kamga ngomong di stream medianya kayak ini lagu gue anggap kayak anak gue sendiri, kata dia. Gue disitu kayak pas lihat tuh gue kayak pecah gue. Dan itu gue rasa salah satu bentuk dari hasil dua otak yang nyoba buat menginovasi sebisa mereka bisa gitu. Di kasus ini gue malu. Tapi emang sih gue di situ lagu itu kan kayak apa ya? Pertama, pokoknya ini lagu kan emang challenging banget buat gue, dan kayak udah lagunya emang kayak challenging buat guanya juga nantangin. Udah vokalnya Kamga gue benda-bendaannya semua. Gue masih lihat. Dia lo mau mentahannya semuanya, dia iya engineer gue pengen semuanya, yakin iya yang dry ya, yakin iya oke. Gila pas gue Buset deh. Cuma gue di situ puas karena kayak wow, gue gila, gue dapat mentahan selera sebanyak ini baru sekali sih. Yes. Halo Mas Kamga, vokalnya banyak sekali layernya. Kamga, lo kalau nonton ini kayak kita sih seneng Kam, kayak gue bisa kerja sama lo bisa kita kerja bareng, we love this song. Tapi ini nih kebalik ini nih. Bener yang tadi nggak tahu sih kode gue tadi lu nunjuknya bener. Iya di gue bener. Sekarang ini nih orang ini yang stres, yang keringetan. Tadi kita sebelum mulai podcast, gue sama Akmal bilang kayak bagaimana kalau kita bikin game. Gamenya itu gue nanya Akmal seberapa tahu Akmal tentang hip hop, Akmal nanya gue seberapa tahu Fadil tentang trance. Tapi yang basic aja, ya gak? Dengan itu kita inisiasikan the game of genre. Nih pertanyaan ini seputar hip hop, entah dari lagu atau dari ini pop culture hip hop lah ya kasarnya. Oke, udah siap belum Mal? Siap. Nih yang susah dulu, yang gampang dulu nih. Jangan susah lah. Oke, yang gampang dulu, yang gampang. Ini paling gampang nih, paling goblok nih pertanyaannya ya. Tapi lo hati-hati Mal, bisa tricky gue. Siapakah Dr. Dre? A. Rapper atau produser. B. CEO Rockefeller. C. Dokter gigi. D. Dokter saraf. Yang A sih. Yakin Bapak? Yakin. Bapak benar di sini. Deng. Iya lah anjing, maksud dokter gigi anjing. Apa nama julukan lain dari Eminem? A. Lil M. B. Gue nggak tahu. Tar dulu. Lu kasih pilihan. Gue hitung kancing nih. Nggak tahu gue. Tar lu mah. Eminem. A. Lil M. B. Eminem. B. Slim Shady.
Atau D Slim Baby? Lil M kali ya? Bukan aja, bukan. Nggak tahu gue. Oke, tahu nama panggilannya Eminem itu yang pasti bukan Eminem. Yang pasti bukan Eminem, tapi Slim Shady, bro. Doi emang ini agak susah. Oke. Pertanyaan ketiga, ini sedikit lebih susah lagi, tapi ini pop culture mal. Travis Scott itu punya anak sama siapa ya? 1 Kate Moss, 2 Jennifer Lopez, 3 Caitlyn Jenner, 4 Kylie Jenner. Caitlyn Jenner nggak mungkin. Gue pikir lo nggak tahu, tau nggak lo? Wah, lu ngasih pilihan itu gila juga sih. Gue pikir lo nggak tahu, gue tricky banget di sini. Gue pikir susah pertanyaannya. Kylie, seingat gue Kylie. Kylie, yes, ya udah. Tadi nggak susah itu. Oke. Gue kayaknya gue tahu info itu karena si Mega cewek gue sempat. Oh iya, dia ngulik. Benar. Sempat ngulik. Sumpah gue berharap banget lu jawab Caitlyn Jenner sebenarnya mau. Oke, pertanyaan terakhir. Ini susah banget. Kayaknya menurut gue ya. Menurut gue agak susah. Oke. Lu tau kan gue suka sama Tame Impala kan? Dan Tame Impala influence besar dari Prono ya kan? Nah, cuman Tame Impala tuh band favorit rapper mal. Maksudnya rapper banyak banget yang masukin lirik Tame Impala sampai ke titik di mana mereka berkolaborasi bersama Tame Impala. Ini agak tricky nih pertanyaannya. Siapakah rapper yang pernah berkolaborasi dengan Tame Impala? A. Lil Uzi Vert, B. A$AP Rocky, C. Kendrick Lamar, atau D. B dan C benar. Hati-hati nih mal, tricky nih mal. Wah, lu pernah cerita nih, gue lupa. Wah, gue lupa deh. Ini cerita soalnya anjing. Kayak C deh. C itu berarti apa? Kendrick. Yeah. Yes. Kendrick pernah berkolaborasi dengan Tame Impala, tapi maaf Pak, jawaban Bapak salah. Karena A$AP Rocky pun juga pernah berkolaborasi dengan Tame Impala. Jadi jawabannya adalah D, Bapak. Jadi berarti gue 50% lah. Biji mata lo orang. Oh iya enggak, benar 50%. Iya, Dr. Dre benar, Travis Scott benar. Iya. Oke, iya udah 50%. Deh, itu doang sih pertanyaan gue. Lu mau 5? Apa udah? Boleh satu lagi coba. Wah, anjing belum bikin gue. Oke. Sebutkan nama lengkap dari album Kanye West yang warna merah itu mal. Yang lu tahu gue anjing panjang lagi. Iya. Wah. Susah. Atau enggak jangan deh. Kalau itu susah jangan deh. Album ada fantasi. Betul, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Yang atau enggak yang ini deh, yang rada gampangan. Yang maksudnya kita setuju kalau album terakhir Kendrick Lamar tuh engineering-nya bagus banget, bener gak? Iya. Namanya apa itu album? Ya, anjir. Cuman satu kata malah. Iya lupa gue anjing lu. Itu terakhir banget lu ngasih tau gue sih. Iya, buset gue cerita panjang banget tentang track terakhir ya. Iya, apa dia anjing lupa gue anjing. Nih, gue kasih opsi A B C D ya. Semuanya satu kata, oke? Love, fuck, damn atau kill. Damn. Iya, ini gampang anjing jatuh. kurang mikir panjang gue tentang ya. Kurang mikir panjang gue. Oke. That's it. Lo berarti menang 3 dari 5 pertanyaan. Sekarang gantian aku mau ngetes Fadil tentang trends. Let's go. Oke. Anjing nih gue 0 sih. Oke. Tadi kita sempat bahas Test Your Might. Oke, produsernya namanya Hitbeat. Ya, oke. Hitbeat itu berasal dari negara. Gue kasih pilihan nggak? Yes, please. Yang pasti, oke. Please kasih gue pilihan. Mana gue tahu. Gue bisa nebak Nicaragua, Ibiza. Ayo. A. Yes, please. Belanda. B. UK. C. Brazil. D. Argentina. Kayak feeling gue Belanda deh. Udah gak? Bukan ya? Jawabannya apa? Belanda, bukan ya? Belanda. Argentina, Dil. What? Argentina.
Wow, nggak nyangka gue. Oke, iya, nggak nyangka. Aduh, ini kayak terlalu susah sih. Tadi gue udah bikin anjing susah juga. Iya juga ya, susah juga nih. Atau kasih buat Eh, pertanyaan terakhir deh, biar gue nebak kancing. Oke, podcastnya Armin. Oh, 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 I know this, I know this. Podcast Armin itu Ya, lu weekly sering cerita. podcastnya. Yes. Lu juga kemarin ngasih gue linknya. A State of Trance. Oke, betul. Let's go. Di podcast itu, gue kemarin baru bahas juga kan. Lu jangan sampai lu tanya nama co-hostnya siapa. Hostnya siapa? Jangan. Nggak ada. Ya udah ini ABCDE. Ya, oke, ABCD. ABCD, oke, ABCD. 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 Oke. Aduh, lupa banget Yang lagi. A, Ben Gold, B, Orjan Nielsen, C, Ferry Corsten, D, Ruben Deron. Demi Allah sih, mau gue ini gitu kancing sih gue. Ini itu kancing 100%. Lupa, gue cuman lu ngasih gue linknya terus lu bilang kita ngomongin co-hostnya, habis itu gue merhatiin co-hostnya, terus co-hostnya kayak oh ini asik nih orang ini gue suka nih. I don't know his fucking name bro. Oke. Mikado, cik, B. Siapa tadi? Orjan Nielsen, salah. Salah ya, fuck. Siapa Ruben sih? Deron. Ruben Deron. Ruben Deron. Oke. Ruben Deronde. Oke. Ruben Deronde. No idea, Oke. 100%. Oke, ini harusnya gampang sih. Soalnya emang cukup ikonik grup DJ bertiga, lumayan ikonik di progressive trance. Siapa? Gue tahu mal, karena gue punya mantan yang dulu doyan ginian mal. Oke. Dia juga pecah banget. Dia juga doyan banget. Namanya Swedish House Mafia, bener gak? Nah, kok Swedish House Mafia? Ini di progressive trance. Oh shit. Oke, wait. Tapi taruh Dil. Gue request dulu. Ini nggak boleh disensor ya. Iya. Ini nggak gue cut nih. Oh my god. Kasih gue opsi deh. Wah, kalau gue kasih opsi lu udah pasti tahu sih harusnya. Kayaknya sih, I don't know. Gue nggak tahu siapa pun selain Swedish House Mafia, sumpah. Oke, yang pertama A, WNW, B, ya The B Above and Beyond, C itu Three Are Legends, terus yang keempat itu apa ya? Gue lupa namanya. Gue tahu berarti jawabannya apa. Ada jawab itu ya deh, 3 deh. Jawabannya berarti A. Serius lu? Oh enggak. Ya udah, yang legend itu yang tadi yang legend itu berarti jawabannya. Oke, yakin. Ya aduh, nggak tahu gue. Ya intinya gue fail dari sini, kalah gue. Padahal gue ngasih tau jawabannya, tapi gue yang salah. Nggak takut gue. Susah banget sih tapi. Iya, jangan kalau gitu. Itu pertanyaan bonus deh. Atau enggak? Sebenarnya harusnya gampang karena sebenarnya nih ya udah kalau misalnya susah lu bilang ya. Ini salah satu single hitsnya Armin. Oke. Ada zamannya kolaborasi sama vokalis metal. Hah? Gothic metal. Metalnya bukan metal teriak-teriak agak. Gue tahu. Gitu. Maksudnya gue tahu nggak kira-kira? Kemungkinan sih tahu. Bandnya asal Belanda. Judul lagunya yang collab sama Armin itu In and Out of Love. Oke. Nama bandnya apa? Oh my god. Vokalis cewek yang di kepala gue muncul bener-bener cuman Evanescence doang coy. Yang Bring Me to Life. Bener gak? Bukan ya? Bener gak? Bukan. Oke. Kalau gue bener pecah sih. Fuck. Kan band Belanda. I don't even. Iya. Cuma setahu gue sih lumayan terkenal. Vokalis cewek. Nama vokalnya Sharon dan Adele. No idea. Oke. No idea. Berarti ini dihitung gak nih? Coba kasih gue pilihan kalau lo punya. Kira-kira mungkin ada satu yang gue pernah denger gitu kayak siapa gitu. A. In Flames, B. Walls of Jericho, C. Within Temptation, D.
Salah Daeng nggak mungkin lah. Coba lu sebut Jacob Sinutrang. Iya. Fix bukan D jawabannya. Fix bukan A, fix bukan D. Feeling gue kayaknya karena saya inget Go Walls of Jericho itu vokalisnya cowok apa cewek. Ini agak tricky tuh. Fuck dude, kayaknya within itu deh, yang within itu deh. Within Temptation. Udah gak gue? Benar. Oh my god, deg-degan. Benar. Gue ngerasa punya kewajiban buat menekankan betapa pentingnya peran lo di album gue, tapi gue bingung mulai dari mana, tau gak lo? Gue cuma bisa bilang kayak dari yang umum gitu ya, dari yang paling basic tuh kayak semangat lo sih Mal. Semangat lo tuh gila sih Nyet. Gak banyak, gue sering ketemu orang yang males-malesan kerja sih. Semangat lu tuh munculnya tuh akarnya tuh dari mana sih Mal? Ini sih sebenarnya gue agak sebenarnya ya gue sempat khawatir, ada kekhawatiran gue sedikit tentang cara kerja gue sebenarnya. Yang waktu itu sebenarnya kan gue udah beberapa kali jelasin kan, gue tuh konsepnya gini, cara kerja gue tuh gue denger demonya, terus kalau memang udah ada datanya gue proses, gue balance dulu biar semuanya enak didengar dulu lah, keluar dulu semuanya di kuping, udah berasa, udah tuh proses kedua tuh udah gue berhayal sebenarnya, makanya lamanya di situ Dil. Kayak lu kan biasanya lu nanyain update belum nih, nah gue tuh berarti masih proses yang kayak prosesnya masih di dalam kepala gue. Nah lu tahu sendiri kan ketika gue udah sharing session sama lu, Deal, ini gue giniin ya, ini gue gini, ini gue giniin ya. Nah, Benar. sebenarnya apa ya? Ini agak keluar konteks dari semangat sih. Tapi kayak gue itu lebih suka kerja yang ketika gue udah ada nih di kepala, pas gue tuangin cepet ketimbang gue yang di depan project nih. Terus gue kulik nih gue apain, aduh malah buntu kebanyakan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau menurut gue ya, yang lo deskripsikan barusan itu sebenarnya orang tuh nggak nangkep Mal, maksud lo sebentar itu seberapa lama, paham gak lo? Maksudnya adalah iya, gue setuju sama yang lo bilang, kayak kita udah pernah punya obrolan ini dan sangat mengerti gue. Cuman yang lo bilang tadi, lo dapet demonya, lo denger, lo telaah, lo imajinasiin, habis itu lo di depan komputer, terus lo bilang tadi sebentar kan. Nah, orang tuh nggak tahu sebentar lo tuh berapa jam. Karena kan gue sering studio session sama lo. Ya kalau gitu studio session ya berapa jam tuh gue tanya. Gue rasa itu yang orang gak sadar, karena lu menurut gue mengalami yang namanya state of flow. Lu gak sadar kalau sebenarnya lu tuh lama ngerjainnya. Gue berharapnya itu ya. Maksudnya gue berharapnya lu sebenarnya gak yang kayak, maksudnya kalau kayak gini soalnya kesannya lu yang kayak cuman kayak kelar. Padahal gue tahu enggak, ngerti gak lo? Dan gue berharap enggak. Nah, enggak Mal. Kayak untuk hitungan kayak misalnya cuma 6 jam menurut gue mixing bentar sih. Soalnya kan biasanya gini 6 kan. jam di dalam 6 bulan tuh harusnya berarti. Oh beda-beda kan, maksudnya kayak itu kan yang pertama tuh kita lagi ngomongin GOAT kan. Oh iya benar. Nah, Itu GOAT ya emang kan? cuma total 6 jam Mal. Kayak malah gak nyampe deh Dil. Iya. Gak nyampe. Soalnya kayak waktu itu tuh gue inget banget pas kita masih ngerjain GOAT, itu tuh kita belum yang sampai pagi banget gitu loh. Paling sampai azan subuh kita udah kelar. Dan biasanya kan kita mulai juga malam, jam-jam 11. Tapi yang gue inget adalah lu keep going back to it. Kayak lu udah ngasih go, terus gue udah suka nih, gue mau. Terus lu kayak aduh gue masih ada yang masih ada yang belum nih, kayak dia bahasanya gue masih. Itu pastilah. Iya, itu yang gue suka banget sama lo, dan gue rasa lo di sini terlalu humble untuk menyadari kalau itu tuh salah satu sifat yang nggak banyak orang punya Mal. Sekali lagi Nggak banyak beda jauh. yang lo omongin nih bikin lo terkesan terlalu humble dan bikin lo kesannya nggak terlalu serius ngerjain prono ya. tapi gue sih taunya
Lu seserius itu gitu. Maksudnya ini yang lo bilang tadi tuh emang humble, menurut gua. Humble. Humble itu, agak humble itu. Mungkin orang nggak akan bisa ngerasain juga sih kayak kerja keras yang dilakukan untuk ini gitu. Mulai dari proses yang lo bilang tadi sampai, soalnya kita tuh banyaknya tuh ngumpulin si batu Thanos itu sih, mal kayak misalnya udah ada Iya. proses nih, habis itu ntar ada lagi yang baru, terus lo yang kayak oh iya let me go back to it, terus lo sikat lagi, terus ada lagi, jadi kayak iya benar kata lo, masang puzzle sampai akhirnya gue dapet kesimpulan sendiri pada saat itu kalau it's not about the mix, it's about the song. Makanya yang bikin gue happy dan yang bikin teman gue bangga sama project ini adalah yang paling utama tuh, ini project nggak ngaret mal. Ini project fix emang. Tadi kan mau keluar di tengah Juni, tapi akhirnya kayak ini project nggak ngaret. Dan itu salah satu hal yang menurut gue dibanggakan juga karena nggak ada yang namanya perfect art sih menurut gue, ya kan. Maksudnya kita sendiri juga udah sering ngobrolin ini, dan itu yang tapi seperti kata CFX, nggak ada perfect art tapi ada proper art. Dan yang lo lakuin so far menurut gue udah proper. Kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi nanti kalau Deluxe keluar karena karena setelah album keluar pun kita juga masih sering ngobrolin teknik-teknik batu Thanos lain kayak Bukan deal, enggak. Kemarin udah zamannya batu Thanos kan. sekarang Sekarang udah ada Ten multiverse ya. Rings. Oh, Ada Ten Ten Rings. Beda lagi, udah naik level bro. Sekarang udah beda lagi bro, nggak ada tuh mentoknya. Batu Thanos di TVA. Batu Thanos nggak berlaku kan di nggak situ? berlaku di situ bro. Nggak berlaku. Jadi pin bro. Jadi buat beratin kertas. Iya, tatakan kertas ya. Ini udah bro. Oh my god, gue excited banget kalau lo nonton ini. Gue excited banget sama deluxe version. Bukan cuman karena lagu-lagunya, tapi karena kita masih nemuin hal-hal teknis baru yang ada di yang bakal dipakai. Dan gue yakin kita juga sebagai kreator, kita sebagai pencipta Pronoia juga yang kayak dengerin terus yang kayak oh iya ini di sini. Special thanks buat Dimas Pradipta, the one of the best engineers yang kita tahu, yang orangnya sebaik itu sampai mau ngasih input ke gua. Siapalah gua, padahal gua gak pernah kerja sama dia, ketemu juga belum. Oh pernah gua kerja sama dia, cuman nggak pernah ketemu. Special thanks buat Dimas Pradipta. Yeah man, sama semua produser yang ada di Pronoia, you guys made it happen. Gue sama Akmal 100% bersyukur sama eksistensi kalian. You know who you are, bisa dicek di credits Pronoia. Kalau disebut terlalu banyak. Cuman kayak gue sama Akmal berterima kasih banget sama kalian semua sih. Sepenting itu project ini buat gue, dan project ini gue berani bilang project ini nggak akan terjadi kalau nggak ada lo. Oh, nggak ada yang lain juga sebenarnya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang senekat lo juga buat yang kayak ayo tes. Karena gue juga ini project nekat yang alhamdulillah berhasil. Kayak gue sering banget ngomong ini, dan gue nggak akan berhenti ngomong ini kalau ini hasil dari bertaruh sama diri sendiri dan mempercayakan diri sama orang lain, dan hasilnya ya gue sih suka mal. Well, it's been great talking to you bro. Walaupun gue ngobrol sama lu setiap hari, tapi kita belum pernah melakukan ini, dan seru buat gue pribadi. Kayak dia juga sans so far nggak ada problem, dia juga santai-santai aja, kerja aja. Man. Modular gue panas nih. Iya kan, itu juga kayak masih mau diotak-atik juga itu modular. Abang Luka abang lagi mau make. Iya abang mau make deh. Iya udah dapet CV. Ini juga kayaknya juga iya mau make bang. Bentar lu ya dikit lagi anjay. Man, I'm really happy to know a person like you Mal. Ini mungkin kalimat terakhir. Gue pernah bilang ke teman gue kalau gue jarang ketemu sama orang yang pengen gue sukses segua pengen gue sukses. Ada banyak orang yang ada beberapa orang yang sangat yang kayak gitu ke gue, dan itu menjadi saudara gue gitu loh, levelnya udah jadi kayak saudara gue gitu.
Maksudnya dari sahabat-sahabat gue sampai Dipa Barus, which is yang udah kayak adeknya udah kayak adek gue sendiri gitu loh, emaknya udah kayak emak gue sendiri, sama lu. Dan kayak gue bersyukur banget sih kenal sama lo. Thank you for Pronoya, dan gue harap Pronoya Deluxe dan project-project lain kita bisa ngerjain bareng terus-terusan bro. Pasti dong. Cheers bro. Yoi. Ya, gue minum gue udah habis. Gue juga nih air putih bang. Habis. Yeah man, so yeah Mal, sampai bertemu, semoga aja ada episode 2 ya, Yoi, bisa part lah. 2 gitu, kenapa Part enggak men. 2. Sumpah sih men, lu you the bro, ngobrol sama lu juga gak ngebosenin untungnya. Dan emang yeah man, you the shit bro, I fucking love you man. Kayak this is serious, lu legit. Gua personally bisa ngerasa diri gue bisa lebih berkembang lagi karena ada lo. Nggak cuman bantuan profesional lo, tapi support mental dan semangat yang lo dorong. Dan gue juga bakal ngelakuin itu kalau lo man, as a friend, as a brother, as a partner. Oke, Thank itu you loh. janji bro. Yeah man, that being said bro, this is Pro Noel Talk with my boy Akmal, my brother. Siapa tahu ada part 2 man. So yeah, ciao ciao, dadah gitu dong Mal. Udah ya? Dadah. Gitu. Ya.